ada Mas Danang Dimas Danang. Aduh, kebiasaan ya. Udah di skrip tuh udah ada ya, Dimas Danang, tapi tetap aja kebiasaan tuh. Keluarlah dari zona nyaman. Nyaman zona dong, nyaman sorry dong. Ya Anak kan? band. Main film. Gue mau ngeluarin sesuatu nih berhubungan dengan anak band. Dan di 7.5 FM, Recover Yourself, Recover the Nation, 11 years anniversary, 11 tahun bikin Palembang keren players. Meskipun di tahun ini kita masih beradaptasi dengan pandemi COVID-19, tapi tentunya tetap semangat untuk kasih yang terbaik untuk Anda dan ngembaliin lagi predikat Palembang is better city to play. Seharian penuh di hari spesial ini dari jam 6 pagi, tadi kita udah ngobrol dengan 9 ya. Karena ada 11 bintang tamu keren di hari ini. Dari pagi, dari jam 6 udah ada Joker Cycling Club, ada Slontofis Comedy, ada teman-teman dari RRQ, Putri Indonesia Sumsel 2017, ada Moka, ada Liza Sako, Mark Natama, dan baru aja tadi kita dengar perbincangan para dokter. Dokter Gigi Ardi Kusuma, Dokter Gigi Nanda Salim, dan Dokter Indah Kus. Ini para medis yang juga udah berkecimpung di dunia entertainment. Tentunya saya nggak mau kalah keren sama play personality lain ya, makanya saya hadirkan bintang tamu spesial dari dunia radio, TV, sekarang dia juga ada di YouTube, dunia maya dan dunia-dunia lainnya. Ada Mas Danang Dimas Danang. Aduh, kebiasaan ya. Udah di skrip tuh udah ada ya, Dimas Danang, tapi tetap aja kebiasaan tuh. Gak apa-apa karena kan itu udah berapa tahun saya di TV. Aku di TV berapa tahun? 6 tahun sama Mas Darto. Nah, teman-temanku yang baru kenal di circa setahun setelah The Comment muncul, itu taunya namaku Danang Darto. Padahal dua orang yang berbeda ya. Iya, Mas Darto dipanggilnya Bapak. Oh gitu. Bapak, yang ini Danang, yang ini nama lo Danang Darto, nama dia Bapak doang gitu. Dia panggilnya Bapak, kayak pejabat dia. Padahal harus di bold. Di sini ada Mas Dimas Danang players ya tanpa Darto ya, karena dua orang yang berbeda. Dan kan ini nempel banget Danang sama Darto. Karena memang dari radio ke TV terus bareng terus gitu. Ada nggak sih cerita yang pernah orang sampai salah panggil gitu, ngotot nama lo Danang Darto? Banget. Gimana tuh Mas ceritanya? Enggak, bahkan manggilnya Darto dan Mas Darto juga salah dipanggil Danang juga gitu. Cuma udah sampai sekarang masih aja ada yang salah. Mas Darto udah tinggi melambung tinggi dengan podcast Mas, dengan 2 acara di televisi, tetap salah panggil. Tapi ya gitu, salah manggil terngeyel tuh paling parah itu waktu aku lagi bantu ibu untuk pameran bazar gitu ya. Terus itu udah malam banget karena kan kami kalau masukin barang ke mall tuh harus Loadingnya malam. Nah terus di security sambil masukin barang, kondisinya habis syuting waktu itu. Jadi kayak syutingnya juga dari pagi sampai malam tuh, sampai jam 8-an, dari jam 10. Nah terus ya udah dalam kondisi yang agak capek gitu, tiba-tiba dipanggil gini sama ibu-ibu security-nya. Darto ya? Bukan Bu. Darto? Bukan. Darto bukan Bu. Darto sombong banget sih. Demi Allah Bu, bukan Bu. Sombong nih. Enggak sombong Bu, betul demi Allah saya bukan Darto. Mana coba lihat KTP. Oh sampai ke KTP nih? Iya, terus kan karena udah malas ya udah deh biar cepet deh. Nih Bu. Oh Dimas Danang.
Tapi nama panggungnya Darto kan. Saya kenapa ngeyel. Ini tuh udah tak ceritain berkali-kali karena selalu ditanya orang salah panggil apa enggak, yang paling parah tuh apa, itu paling parah buat aku gitu. Tapi nggak sampai itu paling masa dia berusaha bawa Darto. Itu ibu nggak ikut, ibu yang lagi bazar nggak mau ikut ini klarifikasi sama ibu-ibu security, ibu ini beneran kan, anak saya. Maksudnya besok paginya kan ibu harus jaga gitu. Ya malamnya biar aku yang nganter. Tapi itu yang udah paling parah sampai harus ngeluarin KTP masih orang nggak percaya juga ya? Enggak, sebelum ngeluarin KTP-nya nggak masalah. Dia masih bilang nama panggungku Darto. Nggak ada yang ngalahin. Ya tampang, tapi berarti kayak gini. Tampang mungkin lo lebih udah paling pol. Tampang mungkin lo lebih terkenal dari Mas Darto, tapi nama tetap nama dia yang keluar. Bisa jadi. Ya, gak tahu deh kenapa orang bisa. Gue nggak ngerti kenapa bisa mungkin ketuker tuh. Udah ini banget namanya udah, aduh. Udah mantep banget tuh namanya, udah kepaten. Iya, padahal kan kalau kita lihat bedain Danang sama Darto tuh gampang banget ya. Satu yang pakai kacamata, satunya enggak gitu. Satunya bapak-bapak. Satunya pakai kacamata juga. Satunya Mas Darto udah lasik deh bener. Oh iya. Nah, Mas Darto kan selalu pelihara jenggot dan kumis. Gue kan kadang-kadang kumis, kadang-kadang enggak. Iya, dan gitu. mungkin kalau dulu waktu Mas Darto masih pakai kacamata, ukuran kacamatanya beda. Iya kan? Karena Danang pasti banget kan, yang kacamatanya tebel itu namanya Dimas Danang, yang satu Imam Darto. Itu kacamata minus berapa sih Mas? Kanan 14, kiri 13. Kanan 14? Wow. Tapi kanan ini udah mata males, jadi dia mau dikasih min 200 juga burem. Matanya udah malas syarafnya. Oh, gitu. Ada istilahnya mata malas. Gue yang 3,5. Gitu. 3,5 aja tuh udah kayak yang pagi-pagi hal yang pertama gue cari adalah bukan pasangan, bukan handphone, tapi kacamata ya kan. Itu kalau kehilangan kacamata udah kayak gue gak bisa gerak, mati langkah gitu ya. Tapi enggak, kalau gue sendiri kan dari kecil ya, 14-13 tuh dari TK 0 besar. Jadi gue udah terbiasa, tanpa kacamata juga gue bisa. Ada satu momen gue mesti acting, gue udah siapin semuanya, ternyata gue lupa masukin soft lens, satu scene, jadi scene tambahan doang, gue lupa bawa soft lens. Gue minta ke partner acting gue waktu itu, kakak Ciko Jericho, bro tolong gedein dikit ya bro, gerakan lu bro, biar gue bisa ngeliat. Kenapa bro? Soft lens gue ketinggalan. Oke. Jadi gerakannya dia lebih besar gitu. Oh gitu. Jadi itu untuk ngasih gue kode. Gue lihat bayangannya. Karena kan masalah kebiasaan itu ya. Bener. Kayak ngeliat bayangan. Iya. Kalau dilatih bisa. Bisa. Oh, anak visual ya kan? Nggak mungkin. Anak visual udah nggak mungkin nggak bisa lihat dan nggak terlatih gitu. Nah ini yang unik nih. Mas Danang tuh kan anak DKV ya. Dan jarang banget nih anak-anak visual itu tolaktif, mau masuk ke broadcasting gitu. Ceritanya gimana tuh bisa nyemplung ke radio kampus pertama kali malah? Sebenarnya kalau anak-anak di kafe nggak tolakatif, mungkin ini pandangan gue ya. Kalau lu ngelihat anak di kafe nggak tolakatif sama lu, jangan-jangan elunya yang ada sesuatu. Mereka hanya mau ngomong sama yang menarik doang. Karena kadang-kadang kami ngobrol aja, bahkan kami suka ngobrol yang aneh-aneh gitu, yang atau mungkin juga jangan-jangan misalnya kami ngobrol sama orang gitu ya namanya juga kami ada bagian seninya gitu ya. Orang suka ngayal lu gitu. Kami belum apa-apa dipatahin mungkin, jangan-jangan. Jadi kayak malas ngomong gitu. Ntar juga dipatahin gitu. Kan suka ada yang gitu ya. Iya, ngayal aja lu. Karena beda. Iya gitu-gitu. Ya cuma ya nggak tahu deh. Beda tapi kalau gue sih selama ini ngobrol sama anak DKV, ngobrol sama anak DKV tuh selalu gitu.
selalu apa namanya? Kalau ada mereka ngobrol aja gitu soalnya. Kalau misalnya ada sesuatu sama lawan bicaranya, mereka biasanya malas ngobrol. Ya mereka ini kan gak semua anak DKV ya, maksudnya yang gue kenal aja. Gitu. Anak-anak seni. Anabel, analisa gembel aja dia. Nah, itu waktu masuk di radio kampus, gimana tuh awal ceritanya, Mas? Waktu itu sebenarnya mau masuk sastra Inggris, cuma ternyata sastra Inggris gue bisa belajar kayaknya deh. Terus ini apa sih, ini radio gitu, ya udah masuk aja gitu. Radio kampus tuh apa, ya coba aja masuk. Karena sebelumnya kan dengerin Mas Daging, Mas Desta, habis itu dengerin Mas Darto juga gitu. Terus gue ngefans banget sama Mas Oki di Prambors, habis itu gue ngefans sama Mas Darto. Ya udah gue masuk ke radio gitu, kayak apaan sih masuk radio gitu. Habis itu ya udah. Nah, waktu akhirnya dari radio kampus pindah ke Prambors tuh udah yang gue maunya ntar gue siaran sama Darto deh, atau ada yang orang yang lu coba deh sama ini nih? Gue pindah ke Prambors tuh ya tentu aja jadi anak baru ya, nggak bisa milih apa-apa. Gue pertama kali siarannya hari Jumat, habis itu Prambors ada revitalisasi, penyiar lama sama penyiar baru, penyiar lama. Iya, jadi ini idenya Mas Darto untuk revitalisasi. Kalau lo mau yang baru, ya lo harus ngelakuin sesuatu yang baru. Makanya penyiar lama sama penyiar baru digabunginnya. Gitu. Terus Mas Darto milih gue gitu. Pecah tuh ya akhirnya tuh duo ini yang akhirnya sampai. Kalau dibilang pecah sih, ya akhirnya pecah mungkin ya. Tapi di awal-awal juga kontradiksinya yang kontra banyak banget. Bro terus gitu ya. Itu kan terkenal banget tuh. Tapi akhirnya diomongin orang. Yang penting kan diomongin jadi talk of the town gitu kan. Iya betul, karena waktu itu juga doanya pas gua ACC brandingannya The Dandies ke Mas Darto, emang kita the most wanted guys in town. Oke, gitu. Dengan semua kerusuhan, dengan apapun yang dibuat. Nah sekarang kan udah lumayan lama juga cabut di radio. Kangen gak? Kangen gak sama? Kangen, selalu kangen. Apa sih yang paling kayak dikangenin gitu dari radio? Ya belajarnya sih. Latihannya sih gila sih, kayak kita tuh harus ngerendahin kita punya ego gitu, terus kita bisa kita coba ngomong yang bener, berkomunikasi yang baik gitu-gitu tuh yang tak pelajari di radio. Karena kan aku juga susah, gue tuh juga tipe orang yang susah menyampaikan sesuatu dengan orang tidak salah tanggep gitu. Nah itu tuh gue susah ke situ. Nah di radio gue melatih itu sih, apalagi kan kita nih anak radio kan harus bisa ngaktifin theater of mind ya, kalau teknisnya ya. Nah makanya kayak latihan ngomong itu sangat-sangat ngangenin sih di radio gitu. Apa yang kita omongin tuh tergambar sama, apa yang di kepala kita tuh tergambar sama apa yang didengar orang gitu ya. Iya. Wah. Nah ini kalau Play FM nawarin Mas Danang buat siaran di Palembang, mau nggak? Untuk sekarang mungkin bisa, karena gue kerja tuh bisa di mana aja, karena kan ya nanti tinggal ngomong sama Mas Martin lah, kalau harganya cocok saya pindah Palembang. Siap, ditunggu deh kalau gitu. Obrolan tadi lumayan udah seru banget nih sama Mas Danang ya. Nah ini tadi nggak sempat nanya tuh kesibukan lo sekarang apa sih? Udah radio udah enggak, di TV udah nggak muncul. Nah pandemi ini ngapain aja nih? Gue pikir 3 tahun ke belakang, ya maksudnya setelah The Comment gitu ya, gue pikir gue akan hidup menikmati apa yang gue 6 tahun usahakan gitu. Ternyata tidak gitu. Gue sekarang jadi apa ya jatuhnya ya, kreatif director, kreatif consultant juga buat Sami-Sami Manajemen. Sami-Sami Manajemen badan usaha yang gue bangun untuk ya itu proteksi gue dan istri gue gitu dari misalnya dari pasar atau dari industri misalnya gitu.
industri harus begini, pasar harus begini, kita harus ikut. Enggak juga gitu. Nah tugas gue adalah bikin creative communication atau bikin creative plan atau bikin personal branding yang sesuai dengan si talent dan juga bisa ada irisannya dengan pasar. Jadi nggak terlalu egois, ada idealisnya gitu. Ini yang menurut gue ya, egois dan idealis itu beda. Egois pasar ketemu idealis tuh karena ideal. Yeah. Tapi kalau mau lu doang egois gitu. Nah gue bukan idealis gimana tuh ya. Caranya? Gue bagaimana caranya menemukan si ideal dari misalnya istri gue maunya jazz gitu, nyanyi musik jazz, terus aku mau nafasnya Broadway. Nah kan di sini kan orang nggak aware ya sama bukan nggak aware ya. Orang sedikit segmennya sedikit banget. Iya, tidak lagi mendengar jazz gitu. Sedikit lah bener kata lo. Terus apalagi Broadway. Siapa sih yang pernah nonton musikal gitu? Sekarang sih lagi naik-naik ya, tapi dulu. Nah, gimana tuh caranya gue bikin tuh komunikasinya supaya pasar bisa belajar sesuatu dan galabinya istri gue juga bisa belajar sesuatu. Dan itu juga gue terapin ke gue dan beberapa teman yang bergerak di dunia entertainment. Karena kan kadang-kadang kan katakanlah lo gitu. Ya Riani, sekarang gue tanya sama lo. Ini pertanyaan paling simpel yang selalu gue ajuin ke klien-klien gue. Riani adalah seorang penyiar yang yang itu yang suka orang, aduh aku tuh pengennya, aduh apa ya gitu ya. Exactly. Yes. Jadi nah tugas gue adalah mencari tahu yang apa gitu. Karena kenapa? Karena semua orang ditakdirkan tuh beragam menurut gue. Dan ya udah keberagaman itulah yang nantinya akan menjadi keunikan dari si talentnya itu. Nah tugas gue adalah menemukan itu gitu. Jadi sekarang kalau bisa di talent creator bisa dibilang orang sekarang lebih ke di belakang layar ya. Jadi di belakang layar iya gitu. Ya itulah maksudnya ya bantu-bantu beberapa manajemen juga, bantu beberapa talent juga untuk nemuin itu. Ada personal brandingnya atau creative communicationnya mau diapain gitu. Nah sebagai orang yang lama ada di depan layar, orang yang lama ada di corong radio, TV, ada rasa yang beda nggak dengan sekarang karirnya di digital dan di balik layar itu? Nggak ada sih, karena waktu gue di depan layar juga gue masih ngerjain itu ya. Maksudnya Mas Darto waktu itu, bikin nama gitu. Ya udah gue bikin nama. Kan itu bikin personal brandingnya siaran kami gitu. Yes. The Dandy gitu. Itu kan logonya segala macam, slogannya itu kan gue harus pikirin. Begitu positioning gue di mana, Mas Darto siapa, gue siapa, kan gitu harus dipikirin di the comment gitu. Gue ya ada kontribusinya lah, nggak cuma datang kerja doang, tapi gue dan Mas Darto dan tim Dude and Dudes itu benar-benar sayang sama acara itu. Yang kami ikut serta mikirin apa nih yang kami bisa lakuin gitu untuk acara ini begitu. Jadi gue rasa nggak ada bedanya kecuali waktu gue lebih lega aja sekarang di belakang layar gitu. Kalau dulu kan kebagi dan harus pokoknya well dressed terus aja gitu ya. Udah kacau, udah brainstorming segala macam, hop langsung harus tampil lagi gitu. Nah, sebenarnya itu juga nggak masalah, karena kan kayak acting. Kalau gue ya diajarin sama mentor acting gue, salah satu mentor acting gue juga ngajarinnya gitu, kayak lu tuh ngomong sama orang A, B, C, ngomong sama ibu lu beda, ngomong sama adik lu beda, ngomong sama istri lu beda, ngomong sama teman lu beda, itu acting. Nah, gue menerapkan itu di, ya udah misalnya gue lagi ngomong jadi siapa nih, jadi creative director, begitu tiba yuk take gitu ya, gue berubah, langsung berubah jadi host gitu. Tapi kan itu nggak semalam jadi gitu kan, kudu dilatih gitu. Benar. Nah, gitu. Ini udah penyiar, udah jadi presenter TV, anak band juga pada masanya, ya anak kan. Band. Main film. Gue mau ngeluarin sesuatu nih berhubungan dengan anak band. Apa tuh? Tungguin ya tahun ini. Asik. Yoi. Nah, main film udah juga, bintang iklan. Sebenarnya yang lo banget tuh yang mana sih, Mas? Yang kalau ditanya itu gue akan jawab dengan pertanyaan lagi. Pertanyaan gue adalah yang lu mau yang mana? Lu suka Danang yang mana? Lu suka Danang yang di Instagram ya lu lihat aja di Instagram. Lu suka Danang yang di TV, lu lihat yang di TV.
Lu suka Danang yang di radio ya coba cari bukti siar atau rekaman lamanya Dendis. Karena gue pribadi, kenapa gue tadi pertanyaan yang tadi itu ya, kan stigma anak di kafe kan malas ngomong kenapa masuk ada di dunia entertainment. Gue pribadi juga anaknya di rumah tuh ya diem. Istri gue dan ibu gue udah tahu gitu. Nah orang-orang kalau ke rumah gue datang, maksudnya kok nggak ngobrol sih, kok nggak ngelucu gitu, nggak ada duitnya tante. Gitu. Cuan. Masukin koin aja sih, ntar bunyi gue. Nah maksud gue gitu, kayak kenapa gue mau, karena gue pengen menghibur. Yes. Menghibur itu kan nggak harus gue nggak, ada beberapa buku yang gue baca dan itu gue setuju sih. Sekarang tuh yang penting menghibur gitu. Menghibur tuh sama dengan ketawa dan lucu. Nggak harus lagi. Kalau menghibur itu ketawa dan lucu toh, kenapa ada film horor? Benar. Kenapa ada film detektif yang harus lu mikir? Kenapa ada Tenet gitu yang benar-benar ngomongin quantum something gitu lah, teori waktu dan lain-lain. Kenapa? Itu hiburan kan? Bener. Hiburan tuh nggak harus lucu gitu. Itu juga stigma yang kita nih penyiar radio atau MC gitu ya. Yang lucu ya, pernah digituin kan? Ya kalau yang lucu lu sewa stand up comedian lah. Benar-benar. Yang penting itu bisa menyenangkan hati orang gitu ya. Mau itu dengan konten apapun ya. Iya gitu. Ya kurang lebih gitulah. Oke. Jadi apapun yang lo mau ada. Tinggal lo mau yang mana aja nih dari gue. Iya makanya sekarang di podcast gue juga ada 4, 5 deng. Ada yang noise, yang gue sama Onat, yang kurang lebih mirip sama The Dendis tuh, Danangnya mirip sama The Dendis, yang ketawa-tawa dan lain-lain. Ada yang CXO yang sama Cheryl, itu mungkin lebih teduh lagi Danangnya. Terus ada Danang yang di Tinar Buko, podcast gue sendiri, yang di situ udah benar-benar gue murni dengerin dan ngobrol aja, jadi kayak temen lo. Yang keempat itu ada sama Tribot. Sekarang kalau udah nggak ada lagi di TV, di radio udah lama juga. Nah kalau ada kesempatan balik nih, pengennya tuh balik kemana? Ada 2 pilihan, balik ke TV atau balik ke radio nih? Kalau tawarannya barengan? Kalau tawarannya barengan, gue kayaknya gue balik ke TV. Tapi kalau dua boleh. Tapi kalau disuruh pilih, paling pengen mana? Radio. Tapi kalau sekarang suruh balik ke TV. Terus kenapa? Ya karena exposure, udah gitu gue bisa service orang lebih banyak. Terus gue bisa dapat juga banyak gitu. Jadi kayak TV gitu. Nah di radio kenapa? Kalau lu pengen banget di radio, kenapa lu milih TV? Karena dengan gue masuk TV, gue tetap masih bisa bantuin radio jadi penyiar tambelan. Karena sampai gitu. Sampai sekarang gue jadi penyiar. Gue waktu beberapa waktu yang lalu tuh gue bisa siaran di global lagi, di Hard Rock. Oh jadi bisa kemana-mana aja sebenarnya ya? Bisa di mana? Hard Rock apa segala macam gitu. Hard Rock enggak lagi. Gen ya kalau nggak salah. Bukan Gen. Pokoknya satu grup sama Gen lah. Nah itu gue bisa di situ. Terus gue bisa ke Prambors juga. Jadi gue tetap di dunia radio gitu. Tapi sebagai pemain cadangan. Gitu. Tapi pilihannya kalau balik lagi mau balik ya saat ini mending ambil TV ya. TV. Nah gitu. Kalau disuruh buat program lagi, yang partner lo yang pengen lo ajak balik, atau siapa sih partner lo bakal muncul di TV? Gue nggak pilih-pilih lagi karena gue nyesuaiin. Ya gue berusaha nyesuaiin. Kalau nggak bisa disesuaiin juga gue cabut gitu aja. Oke. Nah ini bukan berarti gue tapi kalau ada banyak dukungan netizen yang ayo dong Danang Darto balik lagi gitu di program apapun, mau tetap ya? Oh tetap mau. Kami dengan senang hati, ini juga udah pernah ditanya sama Kang Soleh, lu mau nggak kalau balikin berdua? Ya mau lah, kangen nggak kangen gitu ya. Tapi belum nawarin berdua aja. Mungkin karena gosip yang tadi tuh.
Jangan karena gosip tadi Danang gak mau di TV. Danang gak mau di TV nih gosipnya. Bahaya banget nih ternyata ya. Mau loh. Mau, tapi kalau udah ditawarin di Palembang duluan tadi. Kan duluan tadi penawaran di Palembang ya. Ya boleh. Nah, nanti harganya tinggal hubungin Kakak Martin aja. Oke, siap Kakak Martin. Nah, Mas Danang kan sebenarnya tuh sama Mas Darto tuh kan 2 generasi yang berbeda ya tadi ya. Kalau lumayan beda tapi nggak jauh. Nah, gitu. Tapi chemistry-nya tuh yang kita tangkap tuh dapet dan pecah banget. Ada nggak sih kayak cerita-cerita di balik layar yang bisa kayak ngerekatin kalian berdua gitu? Ya balik lagi ya Mas Darto. Mungkin ngeliat sesuatu dari gue gitu. Nah gue kan orang kan ya nyamain aja gitu, kayak gimana ya? Kayak nyesuaiin gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Ya udah, itu kali ya, karena kan mungkin kalau misalnya ada duo-duo gitu. Mungkin ada yang pengen spotlight dua-duanya gitu. Mungkin kalau gue kan juga gak terlalu gimana sama spotlight pun, Mas Darto juga gak terlalu gimana sama spotlight. Jadi kami berbagi-bagi aja gitu. Gak ada yang pengen egois gitu, terlalu di depan gitu. Yamaha kali ya. Ya gitu, jadi gitu. Jadi mungkin karena kami berbagi kali ya, jadi chemistry-nya tuh lama-lama timbul. Dan gue pribadi, kalau dari sisi gue sih tipe yang gitu, yang nyesuaiin. Ya udah misalnya nyesuaiin sama acaranya, sama siapa hostnya gitu. Ya kan buktinya di sama Noise beda, sama CXO beda gitu, di The Comment beda gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada yang generalisir, misalnya gini ya, kita ngobrol gitu, Danang jawabnya serius atau Danang nggak lucu gitu. Ya udah, itu kan realita lu. Ya gue diajak ngobrol sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi tetap kayak gitu. jadi diri sendiri, jadi diri sendiri masing-masing. Yang akhirnya buat kalian tampil dua-duanya, naik dua-duanya gitu ya. Yang dibutuhkan ya, sesuai kebutuhan gitu. Karena kalau misalnya kami nongkrong tiap hari enggak, sekali nongkrong tuh selalu ngomongin kerjaan. Jadi kayak lo sama Mas Darto tuh enggak setongkrongan kayak? Enggak, sama sekali. Mas Darto anak motor, gue gak bisa naik motor. Mas Darto musiknya musik zaman sekarang, gue dengerinnya keroncong. Kayak lo sukanya keroncong, iya Mas? Iya benar. Oh gue pikir karena lo nikahin Galabi karena lo suka jazz juga gitu. Oh gue suka musik-musik lama, intinya itu. Yang klasik gitu ya? Ya itu buktinya di piringan hitam gue masih ada langgam yang gitu-gitu. Lagu-lagu Jawa zaman dulu yang gamelan doang yang gitu-gitu. Gue emang suka yang begitu, jadi jadi emang kami emang beda gitu. Tapi Kak, beberapa piringan hitam Mas Darto juga dioper ke gue gitu. Jadi kayak ya kami beda. Bersatu karena cuan kah? Betul. Mungkin itu salah satu perekatnya, bersatu karena uang. Mungkin gitu, karena kalau dibilang Danang sayang nggak sama Darto, Danang sayang sama Darto dan sampai keluarganya. Oke, tapi kalau dia ada pilihan Darto atau cuan, lo pilih yang mana? Kalau suruh milih Mas Darto apa cuan, ya gue milih cuan. Kalau disuruh sayang ya gue suruh milih sayang kan Darto. Tapi kalau disuruh milih tetap cuan ya. Dimas Danang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat dan tepat. Penasaran players? Di sini nggak ada pengulangan karena ulangan hanya untuk anak sekolahan aja. Udah siap Mas Danang? Siap. Tadi mau ngomong Mas Darto ya. Pikir dulu. Seleb endorse atau YouTuber? Wow, seleb endorse. Lebih banyak ya duitnya ya. Udah lebih pasti ya dapat. Gak ribet. Gak ribet kerjanya. Iya kan? Oke. Seleb endorse atau presenter TV? Ini buat gue. Iya. Gue pikir gue suruh milih keluar. Seleb endorse atau YouTubers, gue milih YouTubers. Oh, lo milih jadi. Kalau buat gue, ini sih terserah, lo mau jawab apa juga terserah gitu. Kirain sudut pandang gue keluar. Okay. Persepsi lo aja, apapun itu gue cuma nanya A atau B doang. Oke. Jadi kemana tadi? Ya, seleb endorse atau presenter? Presenter TV. Presenter TV atau penyiar radio? Penyiar radio. The Dandies atau The Comment? The Dandies.
Skuter tajir atau terkenal tapi kere? Skuter tajir. Oke, ini dari tadi penting cuan aja terus ya. Kreativitas terbatas. Seimbang, harus seimbang. Kreativitas terbatas atau cuan terbatas? Cuan terbatas. Oke, harus ini anak seni banget nih, gue nggak mau di kotak-kotakin gitu ya. Siapa sih yang suka? Tapi kan ada tadi cuan ya nggak, tapi limited. Tapi ya nggak, ya maksud gue kan justru kalau kepepet kita jadi bisa lebih kreatif kan. Bener juga. Daya survive-nya, Iya benar itu. Kalau manusia nyaman, daya hidupnya nanti juga kurang nggak sih? Bener. Makanya 420 bilang keluarlah dari zona nyaman. Nyaman dong. Sorry ya. Nyaman lagi nggak bisa keluar dari Bali. PPKM. Cemburu atau dicemburui? Waduh, berat dua-duanya nih. Dicemburui deh. Biasanya soal apa, Mas? Biasanya gue nggak tahu lagi. Gue tuh nggak pernah cemburu. Gue tuh udah 4 tahun tidak cemburu, 5 tahun tidak cemburu. Tapi capek. Kalau dicemburuin biasanya? Dicemburui mungkin apa ya? Gue nggak tahu. Istri gue dulu pernah jadi pencemburu gitu di awal-awal nikah, tapi sekarang udah ngerti lah. Oh gitu. Udah terbiasa ya. Dia, sebenarnya bukan terbiasa, dia belajar gitu. Dia bertumbuh. Gitu. Dia merasakan juga capeknya cemburu, anjay. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Pernah? Ini valid, pernah. Kenapa gue milih diselingkuhi supaya gue bisa selingkuh? Oh, jadi ngambil itu dulu ya. Oke, lo yang main, ntar gue ngepur dari belakang tuh. Oh iya dong, dia players, gue pelatih. Wow, iya. Wow. Itu quote yang bisa saya gunakan juga nampaknya ya. Oh iya. Oke. Yang terakhir, diomelin produser atau diomelin istri? Diomelin. Suruh milih. Pilih yang mana ya? Gue mendingan pilih diomelin istri. Karena pasti ada subjektif di situ. Kalau produser biasanya objektif. Biasanya. Gitu. Oh, kalau diomelin istri tuh masih bisa bales gitu ya, ngelak ya kalau diomelin produser straight. Iya, pasti biasanya kerjaan gitu. Dan gue nggak bener tuh. Oke. Nah, ini nih beralih ke mungkin kemarin ada di depan layar, sekarang ada di balik layar dengan beralih ke dunia digital juga lebih banyak sekarang kan. Di Instagram lo juga lagi banyak konten tentang hashtag dari 1413 nih. Lo mau jadi beralih jadi penulis juga gitu atau gimana tuh, Mas? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya ini tugas dari salah satu mentor gue untuk Mas nulis lagi Mas gitu. Itu gue dapet tugas itu dari 2 tahun yang lalu, makanya gue beraniin diri untuk nulis dari 1413. Dari 1413 itu sebenarnya dari kacamata gue. Kalau orang kan suka ngomong dari kacamata hukum gitu. Nah ini dari kacamata gue. Dari 1413 kan. Oh makanya logo kayak logonya itu bulat-bulat 2 gitu ya? Enggak, itu 2 tuh kalau misalnya lu zoom itu mata. Iya ya. Oh. Itu mata. Yang satunya performanya lebih tinggi dari yang satunya. Yang di bawah blur. Oh, gitu. Itu artinya tuh ternyata player. Dari situ lo nulis apapun ya di 14 dari 14. Ya sesuai sudut pandang gue gitu. Oke. Nah, tapi kalau stasiun Sami-Sami masih jalan dong? Stasiun Sami-Sami sudah tidak jalan udah berapa tahun? 4 tahun mati suri, tapi sepertinya akan kami bangkitin lagi di tahun ini. Gitu. Stasiun Sami-Sami akan bangkit, toko Sami-Sami lagi istirahat. Sami-Sami manajemen masih jalan alhamdulillah. Sami-Sami kreatif juga masih jalan di balik layar. Sami-Sami manajemen sama Sami-Sami kreatif itu bergeraknya di apa aja tuh, Mas? Kalau ya itu tadi, kalau manajemen ya jadi kayak manajemen artis gitu ya. Simpelnya kalau Sami-Sami kreatif kayak kreatif agency untuk ngerjain apa orang dan brand gitu. Oke. Gitu, di dalam Sami-Sami manajemen ada Sami-Sami kreatif, tapi di dalam tapi kita kangen gitu, loh sama Sami-Sami, stasiun Sami-Sami. Makasih di YouTube udah lama, di YouTube udah
1 atau 2 tahun ya terakhir posting ya. Iya. Sekarang ada di. Iya, jadi ada masalah teknis lah. Nah sekarang kami mau coba bangkitin lagi pelan-pelan. Semangat. Tapi kalau mau nonton kegiatannya, Mas Danang bisa dicek di YouTube-nya di Mas Danang. Ya, Suryodegoro. Ya. Nah, itu di situ ya yang cuman untuk anak-anak suka sesuatu yang satisfying ya bisa ditonton di situ. Itu sebenarnya nggak satisfying. Itu sebenarnya gue mungkin itu kategorinya masuknya silent vlog ya. Iya, tapi, maksudnya kan orang kan penasaran gini. Orang kan penasaran gini, Non. Lu tuh di rumah ngapain sih? Orang kan selalu penasaran gitu kan. Selebriti tuh kayak apa sih gitu. Karena gue mungkin kategorinya termasuk selebriti ya, karena yang tahu banyak gitu ya. Ya udah gue kasih tahu di rumah gue masih nyedot debu, gue masih nyiram tanaman. Enggak semua. Saya bukan berhala, saya manusia. Saya melakukan kerjaan manusia. Semua kehidupan selebriti nggak semuanya sama kayak Rafathar ya kan? Iya, bahkan mungkin Rafathar juga nyapu kali di rumahnya gitu. Kalau berantakan pasti diajarin mah. Cuman nggak kesorot kamera aja. Ini dari sisi lainnya tadi ya. Iya, kalau gue ngambil sudut pandang yang itu gitu. Oke deh. Nah, Mas Danang juga ini kayaknya beruntung banget karena punya istri cantik, penyanyi jazz ya kan. Tidak ada plan untuk memanfaatkan bikin project bareng gitu nyanyi. Kan dulu penyanyi juga sama gitaris ya kan. Kalau project bareng kayaknya mesti ketunda karena ini personal brandingnya Galabi lagi pengen dikuatin banget. Jadi dia masih mulai sendiri. Galabi udah ngeluarin 4 single. Ada 4 single yang bisa dilihat di Spotify, Galabi BY. Tahun ini akan ada single kolaborasi dengan klub dangdut Racun. Lucu banget, Galabi akan nabrak gengsi. Kan kadang-kadang kan di genre musik atau di genre musik tertentu kan ada gengsi. Yeah. Nah, Galabi tuh dia jatuh cintanya sama kesenian terutama musik. Bukan jatuh cinta pada genre-nya. Jadi dia gak keberatan tim klub dangdut Racun untuk meremix lagu Fakta Cintanya yang swing itu menjadi koplo gitu. Galabi malah seneng banget gitu. Jadi kayak itu akan ada kolaborasi yang seru banget di bulan September nanti Galabi sama klub dangdut Racun. Sebelumnya Galabi sama Disco Pantera juga ada kolaborasi. Jadi kami masih sendiri-sendiri gitu. Ini lagi di plot kok untuk nunjukin bahwa suatu saat kami akan ada project berdua gitu. Okay. Nanti lihat aja kalian lihat aja ininya petunjuk-petunjuknya di Instagram, sosial media dan hin-hinnya tuh ada lah ya nanti ya. Sami-sami Universe. Sotoy banget. Nanti jangan lupa kalau udah jadi projectnya kirimin ke MDG Play FM. Kita juga mau dengar dong. Kan saya udah kenal program director. Benar. Masih orang dalam. Benar dong. Ntar saya tagih ya kalau itu udah ada belum terkirim saya tagih loh nih Mas. Iya dong, tagih dong. Nah, untuk plan ke depannya ngapain nih? At least kayak ngabisin 5 bulan di 2022 ada plan apa aja dari Mas Danang? Masih podcast sama CXO dan juga Noise. Terus masih public servicing di Tinar Buko. Karena kalau di Tinar Buko itu podcast gue yang emang gue persembahkan untuk orang-orang yang ngedukung gue dulu gitu di Instagram dan Twitter. Karena gue nggak bisa service mereka lewat layar kaca lagi atau televisi atau radio. Sementara waktu ini gue servisnya lewat podcast. Jadi orang cerita gue dengerin gitu. Dan kalau dia bertanya baru gue ngomong gitu. Karena kan sebenarnya ngedenger ya yang sekarang jarang karena semua orang hobinya ngomong gitu. Jadi kayak ya udah gue servicing, ya udah lu punya masalah apa cerita deh gitu. Gue kan orang asing, mungkin lebih lega ceritanya ke orang asing gitu. Tapi ya orang asing yang mempublikasikan siaran lo tapi cerita lo tapi gue sensor di nama, kerjaan segala macam, gue proteksi lah privasi dia juga gitu. Nah Tinar Buku masih ada, stasiun Sami-Sami mau ada project nyanyi sendiri, terus ngerjain project beberapa kreatif campaign ya untuk beberapa talent gitu. Itu masih gue kerjain sih. Jadi lumayan lah. Penuh banget ya. Lumayan lah. Tapi pengennya sih udah dicukup di 2020-2021 aja ya kita kayak pandemi kayak gini ya. Semoga tahun depan tetap bisa balik lagi ke kehidupan normal. Pelan-pelan walaupun langsung balik gak mungkin gitu.
sebenarnya yang ditakutin kan selain penyakitnya adalah ini ya, lapar ya. Gitu, orang begitu lapar bisa ngelakuin apa aja gitu. Jadi semoga tidak terjadi kelaparan atau apa ya, resesi atau apapun lah. Nggak tahu sih, gue udah jarang lihat berita, tapi semoga enggak sih. Semoga tetap waras ya. Banyak orang yang sehat karena nggak kena COVID, tapi karena mendengar berita dan segala macam. Nah, ya, amin, bukan fisiknya sehat, mental deh keganggu jadinya. Sehat terus ya, untuk sehat-sehat terus Mas Danang sama Mbak Kak Galabi juga di sana. Terima kasih Nona. Terima kasih juga buat Play FM, sami-sami semuanya, berkah selalu. Yes, dan terima kasih untuk Mas Danang yang udah jadi bagian 11 years anniversary Play FM. Sukses terus untuk karirnya, apapun itu yang mau diambil di semua dunia tadi ya. Ya banyak mau ya. Iya, salam buat Kak Galabi, sehat terus untuk kita semua players. Dan setelah ini kita akan ada duo pria maco ya, dan satu wanita cantik. Ada Rian Pelor, Ricky Julian bersama Enzi Storia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on 97.5 Play FM, dan Anda juga bisa mendengarkan di streaming di playfm.id. Have a nice night and have a nice play. 97.5 Play FM. Recover yourself. Recover the nation.